sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelumnya Ibu cek absen dulu ya. Dian Agustin hadir. Resti Wulandari hadir. Ayuni Rianti, oh nggak datang ya. Oh iya, dia udah izin ya, dia sakit. Oke, berarti satu orang yang nggak hadir. Nah, anak-anak ibu semuanya, dalam sekolah ini perlu kita menjaga kesehatan kita, karena kalau seandainya kita tidak masuk sekolah, maka kita bakal ketinggalan untuk materi pembelajaran gitu, yang akhirnya bakalan berdampak kepada nilai anak-anak semua gitu. Oke, jadi banyakin minum, rajin olahraga, terus jangan lupa istirahat yang cukup. Main boleh, cuma harus ingat waktu, jangan sampai lalai, jangan sampai kecapean karena main gitu kan, akhirnya nggak masuk sekolah kan, sakit gitu. Oke, namun sebelumnya ibu mau nanya dulu nih sama anak-anak semua, yang kemarin weekendnya ada yang liburan? Oh ada gitu, sama keluarga ya? Oke, sama keluarga kemana? Ke mall ya. Oke gitu. Nah, bicara tentang liburan, kita tentunya sama siapa liburannya? Oh sama kakak gitu, sama teman gitu. Ada yang sama pacar? Nggak ya gitu. Nah, bicara tentang liburan ini kan bicara tentang kebersamaan gitu, karena kalau seandainya kita liburan itu pasti ngajak teman bersama gitu. Bayangin deh, coba masa kita liburan sendiri-sendiri gitu, nggak asik lah kan gitu. Ya mungkin ada sih beberapa orang yang mungkin emang butuh waktu sendiri atau gimana gitu kan, tapi tetap rasanya pasti beda gitu liburan sendiri dengan sama-sama gitu. Coba deh kayak misalnya kita mau foto di suatu tempat wisata gitu, nah nggak ada orang lain, gimana? Selfie, oke selfie. Tapi selfie emangnya asik? Puas nggak kalau seandainya kita pergi nih ke tempat wisata terus kita selfie? Enggak kan? Gitu, makanya kayak lebih nyamannya sekali kalau ada orang yang fotonya kita gitu. Oke, nah materi kali ini berkaitan dengan sosial gitu. Nah apa aja? Jadi materi kali ini adalah nah jadi materi kali ini adalah individu, kelompok, dan hubungan sosial. Nah, pertama-tama kita bakalan membahas tentang individu dulu. Nah, udah ada yang tahu apa pengertian individu? Jangan malu-malu. Oke, kemarin bukunya dibaca nggak? Oh enggak gitu. Kenapa? Lupa. Main apa inget nggak? Ya, jangan kayak itu ya gitu. Jadi harus diimbangi semuanya. Saatnya bermain boleh, cuma belajar harus tetap jadi prioritas. Oke? Jangan dulunya lagi ya. Besok harus baca buku sebelum sekolah. Oke. Nah jadi kita balik ke sini. Individu itu berasal dari bahasa Latin yang artinya individuum atau
untuk seseorang di sini apa? Seseorang itu adalah tunggal kita sendiri gitu. Gitu. Oke, paham? Ya, kalau dalam bahasa Inggris sendiri itu artinya ini the fighter. Ini artinya tidak. The fighter terbagi. Jadi dalam bahasa Inggris arti dari individu ini adalah individuated atau tidak terbagi, artinya tunggal gitu. Sama kayak ibaratnya kayak angka 1 lah gitu, nggak bisa dibagi kan angka 1 kecuali angka 2 atau angka seterusnya gitu. Nah, jadi dalam ilmu sosiologi sendiri, individu merupakan organisasi yang hidupnya berdiri sendiri secara fisiologis. Ia bersifat bebas dan tidak mempunyai hubungan mempunyai hubungan organik dengan sesamanya. Nah, jadi individu itu ya saya, kamu, Anda, lo, gue, dan berbagai penyebutan lainnya gitu. Nah, selanjutnya ya itu apa aja sih yang termasuk dalam individu. Nah, jadi yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maksudnya karakteristik berbeda-beda ini apa? Ciri-cirinya beda gitu. Contohnya kayak si A rambutnya panjang, si B rambutnya pendek, keriting. Terus ada yang lain kayak warna kulit, ada yang putih, hitam, sawo matang. Terus postur tubuh ada yang tinggi, ada yang pendek. Terus ada juga kayak ciri lainnya seperti letak tai lalat gitu. Contohnya entah di bawah mata, di pipi, di hidung, atau di bawah bibir, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, terus kalau seandainya ada yang bertanya, lah kalau anak kembar gimana? Nah, anak kembar pun juga nggak bakalan secara fisik mungkin mereka sama, tapi secara yang lain tuh mereka pasti beda gitu. Contohnya kayak anggaplah nama kembar, si kembar tuh namanya Rena Reni. Si Rena nih anaknya usil, jahil gitu, nggak bisa diam pecicilan gitu. Sedangkan si Reni dia kalem gitu, dia sering menjadi kayak korban korban dari kakaknya gitu. Jadi yang dibicarain terus sama kakaknya. Nah, itu kan pasti beda gitu. Terus kayak karakter lainnya, misalnya si Renanya ini rajin, si Reni ini agak pemalas gitu. Nah, terus kayak misalnya dari kegemaran gitu, yang satu hobinya buat membaca, yang satu hobinya menulis gitu, atau yang satu hobi olahraga badminton, yang satu hobinya yang lain gitu. Oke. Namun ini yang pertama ya. Yang kedua yaitu tidak memiliki identitas dari masyarakat. Nah, jadi individu sendiri memiliki identitas dari masyarakat. Lah kalau seandainya nggak punya masyarakat gimana? Nggak bisa gitu. Jadi meskipun individu ini tunggal gitu, manusia ini nggak bisa hidup sendiri gitu. Manusia perlu orang lain untuk membantu kegiatannya gitu, termasuk
salah satunya itu identitas itu. Jadi masyarakat individu, misalnya orang tahu kalau seseorang tuh sukunya Jawa, Minang itu dari mana gitu. Dari kelompok kan gitu. Oh dia lingkungan tempat dia hidup banyak orang Jawa gitu, terus orang tuanya juga itu. Nah, terus yang satu Minang gitu. Nah, karena apa? Karena dia besar di daerah Minang gitu. Nah jadi meskipun sendiri, meskipun tunggal, meskipun satu, individu membutuhkan individu lain untuk kelangsungan hidupnya gitu. Nah jadi nggak ada tuh yang namanya individu bisa hidup sendiri, nggak ada gitu. Makanya ada yang menyebutkan bahwasannya manusia merupakan makhluk sosial gitu, karena manusia selalu bekerja sama dalam setiap tindakan, susah senang gitu, saling membantu, saling melengkapi dalam kebersamaan demi kelangsungan kehidupan. Makanya kayak ada kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah begitulah kayak kehidupan sosial. Nah lanjut kita masuk yang ngomongin masyarakat, tentunya tidak terlepas dari kelompok. Kita masuki materi selanjutnya, itu kelompok. Dan kelompok sendiri merupakan himpunan dari beberapa orang individu yang satu sama lainnya saling berhubungan, saling teratur, saling memperhatikan dan menyadari akan adanya kebersamaan. Jadi kita ini terikat, kita nggak bisa hidup tanpa orang lain, kita nggak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain gitu. Dan menurut seorang ahli sosiologi yang bernama Sujono Sukanto, beliau berpendapat bahwasanya kelompok merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup secara bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Nah jadi sampai sini udah paham ya gitu, kenapa sih individu membutuhkan individu lain gitu. Nah selanjutnya itu apa aja sih yang contohnya gitu. Nah contohnya kayak gini, misalnya anak-anak baru lahir, masih bayi, bisa nggak ngurus sendiri, bisa nggak cari makan sendiri gitu. Tentunya ada orang tua kan yang masih makan gitu, ngurusin anak-anak sekalian ketika masih bayi gitu, ngajari anak-anak untuk belajar merangkak, berjalan, berbicara gitu, dan lain-lainnya gitu. Dan bukan hanya sampai situ, dan ketika udah menjak besar pun anak-anak semua pasti butuh teman kan gitu, butuh teman, butuh lingkungan untuk bergaul, untuk bersosialisasi gitu. Nah lanjut lebih tinggi lagi, anggaplah di umur 6-7 tahun, anda sekalian membutuhkan apa? Membutuhkan ilmu, membutuhkan pendidikan. Nah jadi pertanyaannya, bisa nggak nyari pendidikan sendiri? Enggak kan? Butuh apa? Butuh sekolah gitu. Nah sekolah sendiri siapa yang ngajari? Ya, tentunya ada guru gitu, ada guru yang bakalan membimbing, yang bakalan memberitahu apa yang anak-anak semua belum ketahui, memberi ilmu, sharing gitu, tentang berkaitan apa saja ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Nah lanjut lagi terus selanjutnya kayak ibu bisa nggak ngajar semuanya gitu, misalnya satu sekolah gitu ibu yang ngajar, nggak bisa kan? Tentunya ada guru-guru lain, dibantu juga sama guru-guru yang lain. Nah apakah cuma hanya guru yang bekerja di sekolah? Tentu tidak tuh. Sekolah pun juga ada guru BK gitu, guru bidang studi lain gitu, terus ada
Capsek, Wakapsek, kurikulum, dan lain sebagainya gitu. Jadi kita ini saling terikat. Kita saling terikat, kita membutuhkan orang lain untuk keberlangsungan hidup kita. Nah kalau seandainya nggak ada orang lain gimana? Ya kita bakalan keribetan gitu, ngatur hidup kita sendiri gitu. Bisa nggak kita ngapain semua sendiri gitu? Enggak kan? Kita bakal keteteran ngurusin diri kita sendiri aja nih, keteteran gitu. Terus oke lah kalau seandainya dia bilang, Bu, tapi kan sekarang udah canggih Bu, ada internet, ada sebagainya. Iya, oke, ada internet gitu. Tapi internet itu sumbernya dari mana? Bisa nggak dapat uang gitu tiba-tiba aja dapat internet? Enggak kan? Ada apa? Ada orang yang mengelola internet itu sendiri gitu. Terus sarananya apa aja gitu? Ya bisa dapat dari HP, bisa dari komputer. Nah, itu dapat dari mana gitu? Bikin sendiri HP komputernya enggak kan gitu. Terus belinya minta sama siapa? Minta duit orang tua juga. Jadi kita ini saling bergantung, saling membutuhkan. Terus masuk fase yang lebih besar lagi, misalnya anak-anak semua nih pengen masuk kampus impian gitu, pengen kuliah di suatu PTN gitu, PTN udah diincar-incaran banget nih gitu. Nah anak-anak semua dapat informasi dari mana? Dari senior kan. Itu tandanya apa? Membutuhkan orang lain kan gitu. Dari internet pun juga yang nge-share informasi di internet siapa? Orang juga kan, orang lain juga kan. Jadi kita saling membutuhkan gitu. Jadi ada yang namanya kayak hubungan timbal balik gitu. Nah lanjut lagi, udah kuliah, anggap aja pengen nih anak-anak semua nikah gitu. Nah untuk apa nikah? Ya untuk meneruskan keturunan gitu. Adanya ingin menjalankan fungsi reproduksi dalam kehidupan, ingin meneruskan keturunan gitu. Tentunya apa? Karena ada individu lain kan, saling membutuhkan ya, saling membutuhkan gitu. Nah selanjutnya yaitu kita akan memasuki tentang hubungan sosial. Hubungan sosial anak, tadi kita udah bahas ini ya, tentang individu, kelompok gitu. Selanjutnya hubungan sosial gitu. Ada kaitannya nggak? Pada diem. Oke. Nah jadi dalam hubungan sosial nih, individu dan kelompok dapat menjalin hubungan timbal balik karena adanya hubungan sosial, adanya komunikasi, adanya interaksi, adanya naluri ingin bersama, adanya hasrat ingin hidup dengan orang lain. Nah jadi hubungan sosial ini berpengaruh sekali gitu dengan individu dan kelompok itu. Nah yang menjadi pertanyaannya, apa itu hubungan sosial? Nah jadi hubungan sosialnya sendiri merupakan hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik ya bisa dari individu ke individu, individu ke kelompok, dan kelompok ke kelompok juga gitu. Nah untuk itu apa aja sih yang perlu dipelajari lagi? Nah di pertemuan selanjutnya Ibu bakalan jelaskan tentang apa aja itu interaksi gitu. Nah interaksi sendiri tentunya masih ada kaitannya dengan individu dan kelompok sendiri gitu, karena interaksi akan membangun suatu hubungan sosial di tengah masyarakat itu. Oke, mungkin sekian dari Ibu. Apabila ada salah dan kekurangan mohon maaf. Dan oh ya, sebelumnya ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, yang selanjutnya Ibu juga menghimbau buat anak-anak sekalian untuk minggu depan
coba baca bukunya, pelajari lagi apa yang udah ibu sampaikan hari ini, karena esok ibu akan mengulangnya sedikit gitu. Dan juga jangan lupa pelajari tentang materi selanjutnya, yaitu tentang interaksi sosial. Oke, mungkin sekian dari ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.